Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa sahabat Eljon dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bagas bisa menyapa Anda kembali di Indonesia Pageant Talk. Nah, tentunya di episode Pageant Talk kali ini kita akan kembali berbincang-bincang bersama salah satu pelaku pageant di Indonesia. Nah, beliau merupakan narasumber yang luar biasa hebat, berbakat, cantik juga, jago menjahit, jago melukis. Luar biasa. Langsung saja please welcome Suci Ananda. Halo, nama saya Suci Ananda, Putri Bumi Flora Fauna, Indonesia 2023. Luar biasa. Nah, Suci Ananda biasa dipanggil Suci ya. Iya, Kak. Suci ini adalah pemenang Putri Bumi Flora and Fauna Indonesia 2023 melalui pemilihan Putri Bumi Indonesia 2023 di Jakarta saat itu ya. Betul, luar Kak. biasa. Dan mewakili Provinsi Jawa Timur ya. Iya. Luar biasa, keren. Oke, Suci, sahabat Eljon yang saat ini sedang menyaksikan kita pengen tahu nih perjalanan Suci seperti apa dengan prestasi Suci dan juga siapa sih Suci di balik mahkota ini. Asik, gitu ya. siap. Nah, sahabat Eljon, perjalanan Suci Ananda sebelum menjadi Putri Bumi Indonesia Flora and Fauna 2023 ini tidaklah mudah. Banyak ya perjalanan yang Suci lalui ya, suka maupun duka, khususnya yang saat ini akan kita highlight dan juga ini semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman semua gimana Suci melewati satu fase ya, yaitu dimana Suci berusaha untuk fit dalam ukuran beauty pageants gitu ya. Betul, Oke, Kak. langsung saja Suci, gimana nih ceritanya? Oke, ceritanya mungkin dari sisi badan kali ya, Kak. Aku itu dulunya overweight. Sebenarnya perjalanan aku overweight sama ideal itu naik turun. Jadi waktu aku SMP itu aku sempat overweight, sempat dibully juga karena overweight. Lalu aku kurusin badan waktu SMA dan aku senang dengan badan aku saat itu. Tapi waktu kuliah itu naik lagi dan setelah lulus kuliah itu aku kan kerja sebagai tax consultant. Jadi kerjanya back office banget dan selalu Ngemil. Iya, ngemil. Kan. Tahu duar naik 20 kilo. 20 kilo duar. 20 kilo. Di depan komputer duduk nyemil 20 kilo ya. Wow. Oke. Terus tapi pada saat itu kamu udah mulai ikut pageant? Belum. Aku punya passion ke arah pageant, tapi belum berani untuk melakukannya. Oke, Karena masih itu jadi pageant lovers pada saat itu ya? Pageant lovers. Alright. Jadi pageant lovers bisa nih. Oke. Iya, jadi aku merasa nggak sehat Kak badan. Aku ngerasa khawatir banget setiap hari. Kayak aku masih muda tapi kok naik tangga sedikit capek. Kok aku kelihatan nggak pede depan kamera. Akhirnya aku merasa aku nggak mau nih hidup negatif begini melihat diri aku. Aku pengen aku melihat diri aku positif. Akhirnya aku fitness di 2000 berapa ya? Intinya aku pas sadar fitness itu penting, aku fitness. Lalu aku turunin badan sampai sudah 17 kilo. Turunnya? Iya. Wow. Dan masih harus 3 kilo lagi, 3 kilo lagi lah. Oke. Nah, ngomong-ngomong berat badan, karena memang di beauty pageants kan biasanya ada standar kualifikasi sendiri ya. Iya. Nah, gimana nih pandangan Suci pada saat itu merasakan diri Suci sendiri? Akhirnya Suci menurunkan berat badan karena memang ngerasa negatif pada saat itu ya. Hingga akhirnya memutuskan untuk beauty pageants, ikut join pageants, ke passion sana, bukan cuma menikmatin aja, tapi ikut langsung jadi pelaku pageants. Gimana pandangan Suci? Pastinya kalau mau ikut pageant itu di setiap pekerjaan menurut aku atau kompetisi itu ada yang namanya standar. Dan standar dari beauty pageant itu pastinya kan badannya harus bagus ya Kak. Dan nggak hanya bagus kalau menurut aku terlihat sehat. Nah, aku mencoba untuk fit that standard. Dan aku masih mencoba, masih berusaha dan enjoy aja sih di prosesnya. Dan akhirnya kamu membuktikan kalau itu kamu tuh fit gitu loh. Bahkan kamu nggak diukur oleh angka berat badan ya, untuk bisa menang. Iya. Menurut Suci nih, perlu nggak sih apa namanya standar mungkin berat badan, tinggi badan dalam beauty pageants itu? Setelah Suci melewati fase, Suci harus berjuang untuk menurunkan berat badan gitu. Kalau menurut aku
menjaga ukuran badan itu dan juga kesehatan jasmani itu kan perlu ya Kak dalam suatu kecantikan, atau sebenarnya itu udah standar orang masing-masing sih, menurut aku harus sadar itu. Dan menurut aku masuk ke dalam beauty pageant itu yang pasti dilihat pertama kali itu kan fisiknya. Dan ya pasti kita juga harus menyesuaikan diri ke dalam standar beauty pageant itu sendiri. Lalu jangan lupa, walaupun kita juga kita juga berusaha untuk fit the standard, kita juga harus sadar terhadap kebutuhan diri kita sendiri. Jangan sampai kita juga sakit atau mengabaikan kebutuhan dan kesehatan diri kita. Oke, jadi semuanya harus balance sebenarnya, dan kembali ke orang masing-masing ya. Kamu mau sehat atau tidak gitu ya. Sebenarnya bukannya karena pageant kamu harus mati-matian gitu ya, mesti seperti ini, seperti itu ya. Sebenarnya semuanya bisa gitu ya. Benar, bisa. Luar biasa Suci. Nah akhirnya kemudian Suci kan berawal dari dulu cuman bekerja dan menikmati pageant gitu ya, memperhatikan gitu ya, hingga akhirnya Suci menemukan passion, kayaknya aku harus ikut pageant nih. Apakah itu memang gara-gara aku nih suka nonton nih pageant nih Kak, ngeliatin ini, atau memang kamu memang tergerak untuk ikut pageant? Itu gimana perjalanan kamu hingga menemukan passion, oh aku nih harus jadi pelaku pageant gitu? Oke. Kalau aku awalnya itu sudah ada keinginan Kak, tapi belum begitu banyak dukungan dari lingkungan sekitar. Karena lingkungan aku itu kan back office, jadi kita tidak ada fokus harus mengejar fashion show misalnya atau ingin tampil di depan, itu tidak. Tapi pada saat aku pindah tempat tinggal, saat itu pindah kosan, aku ketemu sama salah satu produser di salah satu stasiun TV, dan juga di situ dia tawarin aku untuk ikut salah satu pageant. Aku juga coba audisinya pada saat itu, tetapi nggak masuk kriteria di bagian umur aja. Setelah itu aku merasa ini perjuangan aku saat ini, masa mau sia-sia aja sih. Akhirnya aku terus lanjutin perjuangan aku di beauty pageant. Aku melihat Putri Bumi Indonesia saat itu, aku tertarik karena salah satu advokasi yang mau aku bawakan dan hal yang sangat men-trigger kepedulian aku itu adalah tentang lingkungan, tentang isu lingkungan. Jadi aku rasa, oh Putri Bumi Indonesia boleh aku coba. Ternyata masuk. Dan menang. Sebagai Putri Bumi Flora and Fauna. Dan ini menarik pemirsa, karena memang Suci ini di samping mendapatkan gelar Flora and Fauna, kamu memang kita lihat melalui sosial media kamu memang pecinta hewan ya? Pecinta hewan, aku suka banget sama hewan. Hewan apa nih yang paling kamu suka? Yang berbulu sebenarnya. Yang berbulu ya, oke. Kalau aku sih cat lovers nih, suka kucing. Aku juga suka. Tapi kamu selain berbulu juga nih, nggak takut loh pemirsa sama hewan yang berduri ya? Kamu ada deket sama hewan landak nih kalau kita lihat-lihat ya. Landak mini. Luar biasa. Itu gimana ceritanya bisa kamu jadi pet? Karena aku saat itu pas kerja jadi konsultan pajak itu merasa kesepian, jadi pulang dari tempat kerja itu langsung tidur atau lanjutin kerjaan lagi kadang di rumah Kak. Jadi aku merasa, aduh interaksi aku nih terbatas banget. Akhirnya aku mau punya kucing, tapi kucing itu lebih punya banyak effort untuk kita take care ya. Anjing juga sama, butuh perhatian kita lebih. Tapi kalau landak itu masih bisa tinggalin sebentar, dikasih bebas 1-2 jam, habis itu kita tarik lagi kayak gitu Kak. Jadi aku pikir, oh yaudah deh landak aja, dan ternyata bondingnya bisa loh sama landaknya. Oh iya, kita ini bonding banget sampai disayang banget gitu ya. Sampai manjat-manjat kan. Wah, landak nggak tajam durinya? Tajam Kak, tajam tapi ya? Kalau udah biasa megangnya, kita tahu sih cara pegangnya supaya dia nggak nusuk gitu. Luar biasa. Oke, wow. Suci, kamu dengan passion kamu akhirnya terjun ke beauty pageant. Tapi satu sisi kita lihat nih, Suci ini pemirsa, dia ini jago melukis, hobi banget melukisnya, dan menjahit juga nih. Dan bahkan salah satunya keunikan bakat yang dia miliki ini disampaikan untuk menyuarakan lingkungan. Ini salah satu fotonya. Nah, ini fotonya Suci sepertinya lagi karantina ya. Kamu melukis bumi ya? Bumi. Nah, ini pesan apa sih yang ingin kamu sampaikan? Waktu itu aku berpikir, aku pastinya pengen melukis sesuatu yang berkaitan dengan bumi atau global warming. Tapi kan saat itu diberikan waktu hanya
menit 30 detik ya kayak. Aku berpikir apa yang bisa aku lukis dalam jangka waktu hanya 2 menit 30 detik. Jadi aku pikir oh ya udah kanvasnya aku cat hitam. Lalu aku mikir invest in our planet aja kali ya, sesuai dengan tema Putri Bumi Indonesia. Apa sih yang bisa kita investasi? Biasanya kan gold. Jadi aku pakai warna gold untuk bikin di buminya gitu. Oke, jadi itu melambangkan ya. Iya, melambangkan tersirat in our planet. Gitu. Oh, keren sekali. Tapi penting nggak sih Suci kita invest in our planet tuh menurut kamu? Menurut aku penting sih, karena ini kan bumi itu kan tempat kita tinggal ya. Jadi kita nggak ada tuh yang namanya tempat tinggal kedua. Ada orang yang bilang mau pindah ke Mars. Tapi menurut aku lebih baik menyelamatkan bumi sih daripada kita bergantung kepada planet yang belum tentu bisa mencukupi manusia sama dengan bumi telah mencukupi kehidupan kita kayak gitu. Luar biasa. Karena kalau misalnya kita tidak memperbaiki, kita pindah planet pun juga kalau memang nanti kita behaviornya juga sama, kita tidak akan menyelamatkan planet-planet lainnya yang kita tempatin ya. Belum tentu di Mars juga seindah bumi kan? Iya, gitu ya. Dan juga kembali ke gelar yang saat ini Suci sandang ya, Flora dan Fauna ya. Nah, kenapa sih penting kita untuk menyuarakan juga mengenai Flora dan Fauna ini Suci? Apalagi berbicara tentang lingkungan hidup, tentang bumi gitu ya. Pentingnya Flora dan Fauna ya kayak. Karena makhluk hidup itu hidup berdampingan sama kita kan. Ada yang namanya binatang-binatang yang juga punya perasaan tapi memang tidak bisa bicara. Itu juga mereka butuh kita untuk peduli terhadap mereka. Dan juga kalau untuk dari segi floranya ya kayak, flora itu terutama tumbuhan itu memberikan makanan untuk kita, memberikan oksigen bahkan untuk kita. Dan kalau kita tidak menjaga itu, ya menurut aku kita tidak berterima kasih sih terhadap bumi ini. Kita tidak memberikan apa ya, kalau seseorang sudah memberikan kita sesuatu, seharusnya kita kan berterima kasih dengan memberikan sesuatu kembali gitu. Ya kan, itu yang aku rasa dari Flora dan Fauna sih. Luar biasa, keren banget Suci. Memang kalau memang bicara tentang kehidupan, kita memang harus menghormati ya. Tidak hanya sama manusia, tapi semua makhluk ciptaan yang ada di bumi ini gitu ya. Ciptaan Tuhan seperti flora, tumbuhan yang juga ternyata mereka hadir di bumi ini memberikan impact untuk kita. Seperti tumbuhan memberikan oksigen gitu ya. Keren banget. Ini Suci memang berprestasi nih pemirsa, luar biasa. Nah, Suci, kembali ke topik kita mengenai Putri Bumi Indonesia 2023 ya. Suci saat ini perjalanannya tentunya pasti gak mudah ya. Ada perjuangan-perjuangan, pengorbanan waktu, keringat gitu ya. Untuk hingga akhirnya menyandang gelar tingkat nasional dan menggunakan mahkota cantik, pakai gaun seperti sekarang. Apa nih rencananya yang akan Suci lakukan ke depannya melalui prestasi Suci ini? Oke. Kedepannya pastinya aku ingin menyuarakan campaign aku soal fast fashion. Aku juga pengen engage banyak small business in Indonesia yang mengutamakan sustainability supaya mereka bisa menjadi contoh untuk bisnis-bisnis di Indonesia lainnya. Itu sih Kak pertama. Kalau dari Eljon sendiri mungkin nanti ada program-program, aku juga siap untuk mengikutinya. Dan yang pastinya itu akan berdampak terhadap lingkungan Putri Bumi Indonesia. Oke, seandainya Suci sekarang, bukan seandainya, sekarang episode Indonesia Pageant Talk disaksikan banyak orang saat ini. Apa yang ingin Suci suarakan mengenai advokasi Suci fast fashion kepada penonton dimanapun saat ini menyaksikan kita? Oke. Menurut saya tidak perlu berpakaian terlalu berlebihan untuk menjadi cantik. Simple is beauty. Luar biasa. Karena kalau berbicara fashion itu banyak yang nggak tahu ya Suci ya. Kalau fast fashion itu tuh ternyata sudah menjadi sesuatu yang kita konsumsi tanpa kita sadari ya. Dan itu juga fast fashion menghasilkan sampah tekstil yang besar ya. Iya betul. Terutama di Indonesia itu sudah sangat besar impactnya dan itu kembali ke lingkungan gitu ya. Sebenarnya bisa berkaca terhadap ini Kak, supply demand. Jadi mereka itu punya melimpah bahkan produksinya
karena kebutuhan dari kita manusianya sendiri. Kalau dari kitanya sadar fast fashion itu berdampak buruk terhadap lingkungan, aku rasa pelaku-pelaku fast fashion, produsen-produsennya seperti beberapa company besar itu juga mau nggak mau fit with the society gitu Kak, apa yang society mau, seperti itu. Dan menurut aku kalau mereka punya dampak untuk menjadi trendsetter untuk anak muda dan juga orang-orang di luar sana, mereka juga harusnya bisa punya dampak yang besar untuk menyelamatkan lingkungan Kak, begitu. Luar biasa. Intinya semuanya harus ambil peranan ya Suci ya, dalam menyelamatkan bumi. Terutama kita anak muda nih pemirsa sahabat Eljon. Ayo kalian yang tanpa sadar fast fashion, kita harus mulai untuk diet fashion ya Suci ya. Jadi bisa di upcycling kok wardrobe yang di lemari kita. Bongkar-bongkar, kita mix and match lagi. Kalau bingung caranya, langsung hubungi Suci. Soalnya Suci ini suka fashion ya. Keren banget. Nah Suci, melalui gelar yang Suci dapat saat ini, ada nggak sih rencana membranding atau mungkin memanfaatkan dunia digital, apalagi saat ini anak-anak muda milenial seperti kita ini mainnya sosial media terus ya. Iya betul. Nah, ada nggak sih rencana atau mungkin program yang mungkin memang mau Suci suarakan melalui sosial media atau mungkin secara digital gitu loh, mengenai advokasi dan gelar yang Suci sudah sandang saat ini? Oke. Kalau aku sih saat ini, beberapa saat yang lalu aku coba scrolling sosial media dan aku juga ketemu beberapa teman aku yang ternyata antusias juga nih Kak terhadap lingkungan. Dan ada nih yang namanya traveling, tapi kita tuh travelingnya sustainable. Jadi kita traveling, tapi juga menanam pohon bakau seperti itu. Iya. Dan ternyata terjangkau kok harganya. Itu menurut aku salah satu kegiatan destinasi traveling yang aku juga pengen suarakan di sosial media. Di samping advokasi aku yang fast fashion itu ya kayak. Itu juga salah satu hal yang baik dan berhubungan dengan size aku juga kan, flora dan fauna. Kalau untuk faunanya sendiri, aku mungkin ingin melakukan kolaborasi sama shelter-shelter pertama, dan kalau bisa untuk jangkauan lebih luas tentang fauna di Indonesia, nanti bisa aku pikirin lagi ke depannya. Luar biasa, udah cantik, berhati mulia juga ya, peduli terhadap lingkungan, lo pemirsa, berbakat, berprestasi, keren banget Suci. Oke, Suci, nggak berasa kita udah ngobrol banyak banget nih, tapi terakhir aku pengen ngajak kamu cepet-cepetan nih, kamu mau kasih waktu mungkin 1 detik untuk menjawab cepat, kamu pilih yang mana gitu ya? Oke, kamu siap? Siapin aja. Siap ya, Oke, Suci Ananda. Jeng, ini musik dulu ya. Jeng. Oke, Suci, nggak pakai make up atau nggak pakai heels? Nggak pakai heels. Oke, make up tetap harus ya on point. Make up harus ada. Oke, celana atau rok? Rok, baik. Oke, gunung atau pantai? Pantai. Oke, anaknya pantai. Kenapa nih? Kok pantai sih? Karena aku suka lihat air Kak, laut. Oke, memang laut itu menenangkan gitu ya. Menenangkan, betul. Kalau kalau kita naik bukit gunung keringetan, capek. Aduh, panas say. Panas ya, takut hitam nantinya. Aduh. Oke. Sukses tapi jomblo atau gagal tapi punya pacar? Sukses tapi jomblo. Oke, independent woman. Iya dong. Oke, baik. Udah kelihatan dia pekerja keras tuh pemirsa. Iya dong. Hati-hati lo cowok, jangan minder ya. Oke, nggak catokan atau nggak pakai lipstick? Nggak catokan. Yang penting lipstick tetap on point. Bibir tuh warnanya harus. Oke, pokoknya tetap make up ya Mbak ini ya. Oke, kemudian ketinggalan dompet atau handphone? Ketinggalan dompet. Oke. Sekarang kan bisa dari kris ya? Iya benar ya. Atau pinjam temen. Oke, pinjam temen nanti gue ganti gitu ya. Oke, itu mah Jakarta banget ya. Iya dong. Oke, asal jangan lupa diganti ya. Iya, kalau ingat. Kalau ingat ya. Enggak harus dong. Harus dong. Oke, Suci, pacaran atau langsung menikah? Pacaran. Oke, terakhir nih, pekerjaan atau pageant?
Aduh bingung, hati-hati Buat loh. sekarang pageant. Pageant ya, Buat sekarang pilihan pageant. yang bagus. Soalnya lagi pakai selempang. Kalau dia pilih Iya. pekerjaan, saya suruh pulang. Oke, kerjaan lah. Oh, iya. Oke, oke Suci, thank you so much sudah di sini, luar Makasih, biasa. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana yang sedang menyaksikan kita untuk bisa terus berkarya, bertanggung jawab dan juga memiliki prestasi tentunya. Karena batasan itu sebenarnya hanya ada pada diri kita sendiri ya. hanya Kita pada sendiri yang bikin. pikiran. Hanya ada pikiran. Padahal tuh kita capable kok, bisa kok melakukan apapun yang kita mau selagi kita terbuka untuk kesempatan dan membuka diri untuk berkarya. Betul. Luar biasa. Oke Suci, thank you so much sudah hadir di sini. Semoga nanti kita bisa chit-chat lagi dan juga kita nggak sabar untuk melihat karya-karya dan juga aksi-aksi yang akan Suci lakukan ke depannya sebagai Putri Bumi Flora and Fauna Indonesia 2023. Siap, Kak. Oke. Nah pemirsa sahabat Eljon, senang banget kita hari ini bisa ngobrol sama Suci. Jika sahabat Eljon semuanya ingin terus menyaksikan Indonesia Pageant Talk, mendapatkan cerita-cerita inspirasi, seru-seruan, dan juga mungkin bisa menjadi acuan ya ketika menonton untuk ikut beauty pageant juga mungkin, terus saksikan Indonesia Pageant Talk hanya di Eljon TV. Untuk itu saya Bagas Suripada bersama Suci Ananda. kita pamit undur diri, sampai jumpa, bye-bye. Halo semuanya, saya Rifa Katrunada, finalis nomor urut 15 mewakili Provinsi Aceh. Udah pernah nonton kan? Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.